Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pengajian kita pada malam hari ini kita memasuki makalah yang ke-25 bab 10 dari kitab Nasaihul Ibad ya. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun utawi makalah kang kaping selawe ya. Khamsah wal ishrun itu 25. Makalah yang ke-25 iku an ibni Abbasin dan riwayatake saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saking ibnu lan Abbas. Abdullah bin Abbas. Abbas itu salah satu dari paman Rasulullah. Punya anak namanya Abdullah. Terkenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu dari anak dari Abbas. Seringkali disebut Ibnu karena banyak sekali nama-nama yang sama. Abdullah banyak. Maka untuk membedakan Abdullah yang mana, maka seringkali disebut nama orang tuanya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Ya, untuk membedakan Abdullah yang mana, maka seringkali disebutkan nama orang tuanya. Jadi Ibnu Abbas berarti namanya Abdullah tadi itu ya. Anak dari Abbas namanya Abdullah. Kedua-duanya termasuk sahabat Nabi karena masing-masing beriman kepada Rasulullah. Maka didoakan radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya didoakan karena kedua-duanya adalah sahabat ya. Orang yang pernah berjumpa dengan Rasul dan beriman sampai mati tetap beriman, itu namanya sahabat ya. Walaupun waktu itu masih anak-anak, tapi pernah ketemu dengan Rasulullah, beriman sampai mati tetap beriman, termasuk sahabat. Sedangkan orang yang berjumpa dengan Rasulullah walaupun berkali-kali tapi tidak beriman sampai mati, itu bukan sahabat. Tidak perlu didoakan ya, tidak perlu didoakan. Kalau sahabat perlu didoakan karena dalam Al-Quran Allah menyatakan radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Semua sahabat itu diridhoi oleh Allah. Mereka semuanya berjasa di dalam membela Rasulullah, membela agama Islam, memperjuangkan Islam, mengorbankan segalanya demi Islam. Maka mereka adalah generasi terbaik dalam Islam, merupakan pemula-pemula. Andai kata tidak ada para sahabat, barangkali ya Islam ini tidak akan bisa berlanjut ya. Ya dilanjutkan oleh mereka
disampaikan kepada tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya sampai saat ini. Jadi kita menerima agama Islam itu ya lewat mereka, gitu, ya. Guru-guru kita, guru kita dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya terus, ya, dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari Kanjeng Nabi. Maka kita wajib mendoakan mereka karena mereka telah berjasa besar di dalam membawa agama Islam ini. Merekalah yang menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis-hadis, sunnah-sunnah. Mereka yang menerima Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah, ya. Merekalah mendengar langsung dari Rasulullah, melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian mereka amalkan, mereka sampaikan kepada generasi berikutnya, sehingga dari generasi ke generasi itu menerima Islam ini adalah lewat para sahabat. Maka kita wajib mendoakan mereka karena mereka telah berjasa besar, ya. Abdullah bin Abbas ini di samping misanan Rasulullah, sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas ini orang yang paling alim dalam bidang tafsir karena didoakan oleh Kanjeng Nabi, wa alimhu tafsir. Ya Allah, jadikanlah Abdullah ini orang yang alim dalam Al-Quran, alim dalam tafsir, ya. Sehingga beliau hafal Al-Quran itu bukan hanya hafal ayatnya, tapi juga hafal asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat itu apa, ayat itu turun di mana, beliau hafal, ya, karena doa Kanjeng Nabi. Itu Abdullah bin Abbas, ya. Salah seorang perawi hadis yang terbanyak juga di samping Abi Hurairah, di samping Sayyidatina Aisyah dan yang lain-lain. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, beliau mengatakan gini, man shalla ala nabi, barang siapa yang membaca salawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrotan wahidatan, satu kali, ya. Man shalla utawi sapa wong shalla kang maca selawat sapa man ala nabi maring Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca selawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrotan wahidatan, kelawan ambalan sepisan, satu kali. Allahumma sholli ala Muhammad, baca salawat satu kali, ya, seperti itu. Sallallahu, mongko paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasi man asran, kelawan ambal kaping 10, ya. Barang siapa yang membaca salawat satu kali kepada Kanjeng Nabi, Allah menurunkan rahmat kepada orang itu 10 kali. Jadi 1 dibanding 10. Nah, itu tentunya, ya, minimal. Jadi ukuran minimal setiap kebaikan itu pahalanya 10, itu minimal. Karena ada amal-amal yang lebih dari 10, ya. Ada yang sampai 50 kali 50 lipat, ada yang sampai 70, bahkan ada yang sampai 700, bahkan ada yang lebih dari itu. Itu pahalanya Allah yang melipat gandakan, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan ada amal yang tidak ada batasnya. Bighairi hisab itu sebagian ulama memberi makna tidak ada batasnya. Jadi pahala itu tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu berapa banyaknya pahala, ya. Minimal setiap kebaikan itu 10 kali lipat pahalanya. Alhamdulillah, ya. Setiap kebaikan 10 kali.
Membaca Al-Quran setiap huruf pahalanya 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Tapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Jadi orang baca Al-Quran itu sangat besar pahalanya. Cuma membaca alif lam mim 3 huruf, pahalanya 10 kali 3, 30. Berapa bismillahirrahmanirrahim? 19. Berapa surat Fatihah? Sekian ratus. Berapa Al-Quran? Alhamdulillah, semua itu jaminan dari Allah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, membaca salawat 1 kali, 10 kali pahalanya itu minimal. Ada salawat-salawat yang pahalanya lebih dari itu. Ada ulama mengatakan salawat Fatih itu pahalanya 600. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli sholatan kamilah, salawat naria, salawat ini, ya, itu pahalanya lebih besar lagi. Bahkan ada Kanjeng Nabi menyatakan, barang siapa yang pagi dan sore membaca salawat, salawatnya oleh Rasulullah ditunjukkan, ya, Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin, sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, ya, wa ajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Baca itu aja salawat ini. Jadi salawatnya itu redaksinya oleh Kanjeng Nabi sudah diberikan petunjuk seperti itu. Pagi dan sore membaca itu. Apa pahalanya? Kata Rasul, yang pertama, malaikat yang mencatat pahala itu sampai payah. Mencatat pahala orang itu sampai 1000 hari. 1000 hari. 1000 hari ya. 1000 hari. Kemudian yang kedua, diampuni dosanya dan kedua orang tuanya. 2 ya. Yang ketiga, dia berarti telah memenuhi haknya Rasulullah. Rasulullah itu dari penuhi haknya. Karena Kanjeng Nabi punya hak yang sangat besar. Haknya apa? Haknya didoakan. Karena beliaulah yang paling berjasa membawa Islam ini, yang menjadikan kita beriman. Islam itu adalah Kanjeng Nabi. Maka hak beliau untuk didoakan itu sangat besar. Maka orang membaca salawat ini sudah memenuhi seluruh hak Rasulullah. Ya. Kemudian yang keempat, nanti pada hari kiamat ya, orang itu akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan keluarganya, keluarga Rasulullah. Ya. Ini kita baca di dalam kitab Kifayatul Atqiya akhir-akhir ya, yang menerangkan tentang fadilahnya salawat. Jadi salawatnya cuma pendek. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammad, ya, sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, wa ajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Hanya saja, hanya pendek ya. Itu fadilahnya 4 tadi itu ya. Ya, malaikat yang mencatat pahala sampai payah mencatat pahalanya 1000 hari. 1000 hari ya. Kan luar biasa itu ya. Nah, kemudian diampuni dosanya dan kedua orang tuanya diampuni juga. Kemudian telah memenuhi seluruh hak Rasulullah. Yang keempat, nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jadi berarti bukan hanya ini. Jadi ini minimal. Karena siapa yang membaca salawat 1 kali, Allah menurunkan rahmat 10 kali. Itu minimal. Jadi ada salawat-salawat yang lain yang pahalanya tidak bisa dihitung. Gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kata Ibnu Abbas, itu pahala orang yang membaca salawat.
Membaca 1 kali, Allah menurunkan rahmatnya 10 kali. Sekarang kalau orang mencela Rasulullah bagaimana? Sebaliknya. Kalau tadi membaca salawat, ini mencela Kanjeng Nabi. Waman utawi sapa wong sabbahu kang miswi sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marrotan kelawan sak ambalan. 1 kali miswi, ya, mencela Rasulullah. Kalau tadi itu membaca salawat, mendoakan, berarti orang itu beriman, orang itu mencintai Rasulullah, oleh Allah dibalas dengan pahala 10. Sekarang kalau membenci Rasulullah, bahkan sampai berani mencela 1 kali, ya dah, mencela Rasulullah 1 kali, maka apa balasannya? Sabbahullahu, mongko miswi ing man sapa Allahu Allah alaihi ing atase man asra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Allah akan menurunkan bala, ya, kepada orang itu, ya. Murka Allah akan turun 10 kali. 10 kali. Jadi kebalikan daripada membaca salawat tadi. Kalau membaca salawat itu mendoakan, kalau ini mencela Rasul. Apa ada? Ada orang-orang yang tidak senang kepada Kanjeng Nabi, ya. Jadi orang-orang yang tidak suka kepada Kanjeng Nabi itu sampai hari ini masih banyak, ya. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, masih banyak di dunia ini. Bahkan mungkin jumlahnya lebih banyak daripada yang beriman, gitu gitu. Orang-orang Yahudi dan lain-lain, itu kan mereka kan tidak percaya pada Nabi Muhammad, bahkan membohongkan Kanjeng Nabi, ya. Dosa yang paling besar yang akan diterima mereka adalah karena benci kepada Kanjeng Nabi. Mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebab Kanjeng Nabi ini Nabi yang terakhir, yang membawa agama yang paling benar, yang diridhoi oleh Allah. Ya? Maka barang siapa yang beriman, mengikuti jejaknya, beriman, ya, mencintainya, oleh Allah diridhoi, dia akan selamat, ya, dunia akhirat. Sebaliknya yang tidak akan celaka. Ini ada orang yang berani mencela Rasulullah 1 kali, maka Allah akan menurunkan bala, murka, marah Tuhan 10 kali, asyra marrat. Apa yang menjadi dasar daripada Ibnu Abbas? Dalilnya apa? Apa ada dalam Al-Quran? Ada, ya. Ala taro ana toh ora ningali utawa ora angen-angen sira ay tanzuru tegese ningali sira fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah taala. Apakah Anda tidak melihat Al-Qur'an? Silakan baca Al-Qur'an. Ya, lil Walid bin Mughirah katwe Walid bin Mughirah. Laknatullahi utawi laknate Gusti Allah iku alaihi tetep ing atase Walid bin Mughirah, ya. Ada orang kafir Mekah, kafir Quraisy waktu itu yang sangat benci kepada Kanjeng Nabi. Ya, kelompoknya Abu Jahal, kelompoknya Abu Lahab, dan kelompoknya orang-orang kafir Mekah, tetangga-tetangga Rasulullah, ya. Mereka tidak beriman, mereka mencela, menghina, bahkan mereka berusaha akan membunuh Kanjeng Nabi, gitu ya. Begitu sabarnya Kanjeng Nabi, pernah pada satu saat sedang sujud di dekat Ka'bah, kelompok Abu Jahal, ya, kelompok Abu Jahal itu tahu di situ ada Rasulullah sedang sujud, ya. Coba siapa yang berani mengambil kotoran ini, isi perut onta,
milik fulan itu ya, dibawa ke sini kemudian ditumpahkan di punggung Muhammad ketika dia sujud. Nah, ada orang yang berani gitu. Saya oh ya, ini kelompoknya ini kalau ada orang yang paling celaka di dunia itu. Akhirnya dia pergi mengambil isi perut unta yang baru disembelih ya dibawa ke situ sambil terus melihat-lihat ya, mengintai, melihat, menunggu kesempatan yang baik. Begitu Rasulullah sedang sujud, dia datang, kotoran itu ditaruh di punggungnya kan. Ya. Kemudian kelompoknya Abu Jahal waktu itu bertepuk tangan sambil menghina, cekikian, ya, menghina Nabi Muhammad. Itu ya. Kanjeng Nabi tidak bisa bangkit, saking beratnya isi perut unta tadi, tidak bisa. Ya, sampai datang Sayyidatina Fatimah, ya, putri beliau datang, kemudian mengambil kotoran tadi itu. Sampai di sana. Silakan baca sejarah penghinaan terhadap Rasulullah yang membawa kebenaran Islam. Padahal mereka sebelumnya adalah sangat mencintai Rasulullah. Ya, mereka semuanya memuji Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur dan dapat dipercaya. Telah mendapatkan legitimasi dari warga masyarakat Mekah. Setelah Kanjeng Nabi itu menerima wahyu, diangkat oleh Allah menjadi Nabi, dibohongkan. Gitu, dibohongkan. Jadi mereka berbalik 180 derajat. Yang asalnya mereka memuliakan, memuji Nabi Muhammad, sekarang mencela, menghina. Bahkan sampai akhirnya puncaknya itu Kanjeng Nabi akan dibunuh. Ya. Sebelum datang perintah hijrah ke Madinah kan Kanjeng Nabi terus selama kurang lebih 13 tahun ada di Mekah berdakwah ya. Turun wahyu, turun ayat. Kanjeng Nabi ajak-ajak secara pelan, secara sembunyi-sembunyi, ya, mereka dicaci maki dan dihina oleh orang-orang kafir. Termasuk ini namanya Walid bin Mughirah ini. Walid bin. Namun semua orang-orang yang menghina Rasul. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa pada saat itu, ya Allah, berilah pembalasan orang-orang kafir Quraisy ini dengan pembalasan yang setimpal. Mereka mendengar doa Rasulullah itu sebetulnya sudah takut. Karena mereka yakin doanya Nabi Muhammad mesti dikabulkan. Mereka sebetulnya sudah takut itu. Ya. Nah, tapi namanya orang kafir ya, tidak peduli. Ya. Mereka semuanya mati terbunuh pada saat perang Badar. Ya, termasuk kelompoknya Abu Jahal, ya, termasuk Walid bin Mughirah ini, orang yang mencela Rasulullah. Ya. Walid bin Mughirah laknatullahi alaih khina sabba tatkalane miswi sapa Walid an-nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Walid bin Mughirah ini mencela Rasulullah, miswi, mencela Rasulullah, marratan satu kali saja, sabbahu mongko, ya, miswi ing Walid bin Mughirah sapa Allahu Allah asyra marratin kelawan 10 ambalan. Ini tercantum di dalam Al-Quran, ya. Jadi Walid bin Mughirah itu mencela Rasulullah satu kali, Allah menurunkan ayat yang isinya mencela, miswi Walid bin Mughirah ini 10 kali, ya, di dalam Al-Quran. Faqala mongko dawuh sapa Allah subhanahu wa ta'ala li nabi maring nabine Allah. Allah menurunkan wahyu kepada kanjeng Nabi, wala tuti kulla khallafim mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim
utulim ba'da zalika zanim angkana zamali wa banin. Dalam ayat ini Allah mencela 10 kali misui Walid bin Mughirah ini. Ya. Wala tutik aja taat sira. Hai Muhammad, kamu jangan mengikuti jejak, ya, jangan taat kepada mereka. Kulla halafin ing saben-saben wong kang akeh supotone, akeh sumpahe. Ya kalau sumpahnya mungkin bisa saja demi Allah sumpah. Ya, tapi sumpah palsu. Orang yang banyak sumpahnya itu kadang-kadang malah banyak bohongnya. Ya, terlalu banyak sumpah. Sebab kalau tidak sumpah orang tidak percaya. Biasa bohong. Maka untuk dipercaya orang dia sumpah wallahi, titik wallahi. Itu namanya halaf. Orang yang suka bersumpah tapi sumpah bohong. Itu dicela dalam Al-Qur'an. Kullu halafin. Ai kasiril halfi tegese wong kang akeh sumpahe. Ya. Kamu jangan mengikuti jejak orang yang banyak sumpahnya karena bohong ya. Mahinin tur kang ino hina ai hakirin tegese ino petadbiri ing dalam merentai. Di dalam segala urusan dia adalah orang yang hina, ya, hina akhlaknya, hina moralnya, hina perilakunya. Mahin, jangan diikuti orang semacam itu. Hamazin turkang akeh ngerasani, suka mengumpat orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Hamazin ai kasiril ghibati tegese wong kang akeh oleh ngerasani orang banyak, ya, mencela dan banyak mengumpat ya. Ini termasuk dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar ini. Masyain tur wong kang ahli lumaku binamimin kelawan adu-adu. Orang yang banyak pergi ke sana kemari dengan menyebarkan fitnah. Waktu itu Kanjeng Nabi difitnah, Muhammad itu adalah pembohong, Muhammad itu adalah tukang syair, dia adalah orang yang tidak bisa dipercaya, macam-macam. Itu fitnah yang disebarluaskan oleh Walid bin Mughirah ini diantaranya. Masyain binami. Jadi orang yang suka berbuat fitnah itu termasuk orang yang berdosa besar. Ai kasiri naklil kalami tegese wong kang akeh ngelih guneman, memindahkan perkataan, ya, baik itu dengan ucapan maupun dengan tulisan. Ya sekarang ini kalau pakai surat kabar, berarti menyebarkan fitnah itu bisa lewat surat kabar, ya. Maka kalau jadi wartawan, tolong jadilah wartawan yang baik. Jangan suka menjadi wartawan yang menyebarluaskan fitnah. Berita belum jelas sudah diungkap di koran, heboh. Itu namanya fitnah. Mereka adalah orang yang paling besar dosanya karena menyebarluaskan berita bohong. Karena dibaca oleh semua orang, koran ya. Maka kalau jadi wartawan silakan. Jadi wartawan itu baik. Tapi kalau jujur, apa yang diucapkan itu adalah kebaikannya. Tapi kalau cuma mengungkap sesuatu yang tidak ada dasarnya, timbul fitnah ya. Itu sangat besar dosanya. Termasuk halafnya. Masyain binamim ya. Min kaumin saking kaum suci ila kaumin maring kaum kang weneh ala wajhil ifsadi ing atase dalan gawe kerusakan bainahum antarane kaum. Jadi fitnah itu kalau menyebar ke sana kemari berita bohong ini membawa bahaya ya, sehingga
bahwa dikatakan fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Asyaddu minal qatl. Lebih berat daripada pembunuhan. Sebab mungkin kalau pembunuhan terjadi hanya bagi satu orang, dua orang. Tapi kalau namanya fitnah, mungkin itu satu kelompok, satu kampung terjadi bunuh-membunuh, terjadi peperangan. Itu adalah karena fitnah ini. Maka menyebarkan fitnah itu termasuk dosa yang sangat besar. Yeah. Kemudian manna'in lil khair, tur wong kang akeh nyegahe maring kebagusan. Ya. Jadi menghalang-halangi orang berbuat kebaikan. Dia sendiri tidak mau melakukan kebaikan, kalau ada orang berbuat baik dihalang-halangi. Itu namanya manna'in lil khair. Jadi menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Ai katsiril man'i, tegese wong kang akeh nyegahe linasi maring para manusa minat dukhuli saking manjing fi dinil islami, ing dalam agama Islam. Waktu itu ya, namanya Walid bin Mughirah ini menghalang-halangi orang yang akan masuk Islam dengan membuat fitnah. Dikatakan bahwa agama Islam, agama yang dibawa Muhammad itu adalah kebohongan. Al-Quran itu adalah hanya cerita riwayat orang dulu-dulu, kebohongan. Ya. Padahal Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi mengajak orang ini beriman kepada Allah. Pada saat itu manusia beriman pada batu, percaya pada batu, tidak percaya pada Allah. Oleh Rasulullah diluruskan, jangan menyembah batu, sembah saja Allah. Pada saat itu orang jelek akhlaknya, oleh Rasulullah diperbaiki akhlaknya. Suka membunuh anak wanita. Ya, anak wanita begitu lahir langsung ditanam, dikubur. Oleh Rasulullah dilarang. Memutuskan silaturahim, oleh Rasulullah diajak silaturahim. Walhasil seluruh kebaikan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu dibohongkan oleh orang kafir. Ya. Bahkan ada riwayat ketika keadaan umat Islam di Mekah waktu itu sudah terjepit, ya, sudah sangat dikucilkan oleh orang-orang kafir dalam keadaan bahaya, maka oleh Kanjeng Nabi mereka diperintahkan supaya hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di sana ada seorang raja, ya, namanya Raja Najasyi. Orang ini walaupun masih agak beragama Nasrani, tapi dia adalah seorang raja yang adil. Ya, tidak ada rakyatnya didalimi, tidak ada. Maka oleh Kanjeng Nabi, para sahabat waktu itu diperintahkan supaya hijrah ke sana, ngungsi ke sana, berlindung. Ya, kemudian rombongan hanya beberapa orang, tidak lebih dari 12 orang ya, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib, yaitu adiknya Sayyidina Ali, itu yang memimpin sana. Ya, kemudian oleh Raja Najasyi diterima dengan baik. Anda akan selamat di sini. Ya, Anda akan salindung. Silakan Anda hidup di negeri kami dalam keadaan aman. Tidak ada yang berani menentang. Itu Raja Najasyi. Kemudian orang kafir menyusul. Ya, namanya Amr bin As. Ini seorang pemuda yang tekatan, yang pandai dialog. Ya. Itu diutus oleh orang kafir untuk menyusul ke sana. Maksudnya untuk memberitahu, ya, raja jangan sampai mau menerima rombongan ini. Ya, mereka adalah membawa berita yang bohong, katanya ya. Mereka membawa agama baru yang selama ini tidak ada bagi kaum kami. Ya, agama kami dicela oleh orang-orang itu. Kemudian oleh Raja Najasyi dipanggil, coba tolong dipanggil sini semua, rombongan dipanggil, ditanya, ya, sebenarnya Anda kena apa kok sampai
berselisih dengan kaumnya. Maka yang menjadi juru bicara waktu itu adalah Ja'far bin Abu Thalib ini. Wahai raja, bahwa kami sekarang ini sudah punya nabi yang baru, orangnya yang sangat jujur, orangnya sangat baik. Kami ini diperintah hanya menyembah Allah. Kami tidak boleh menyembah batu. Selama ini kami menyembah batu. Ya, kami semuanya diajak rukun yang selama ini selalu bertengkar. Kami diperintahkan supaya silaturahim, berbuat kebaikan. Membunuh anak wanita sekarang ini sudah dilarang oleh beliau. Walhasil disampaikan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kemudian oleh Raja Najasyi diterima. Kalau memang itu kebaikan, kenapa? Ya, silakan Anda datang aman, Anda akan hidup di negeri kami ini Anda menjadi aman di sini, tidak ada yang berani menentang. Sampai 2 kali ya. 2 kali si ini namanya Amr bin As tadi itu datang lagi pada raja, ya, minta supaya itu dipulangkan, ya, diusir, ya, karena itu semuanya adalah kebohongan, ya. Dia kemudian dipanggil lagi karena dikatakan bohong oleh raja. Kalau memang nabi Anda itu adalah benar, ya, apa yang dibawa oleh beliau? Nabi kami telah membawa mukjizat dari Allah, yaitu membawa Al-Quran. Coba tolong dibaca. Maka dibacakan permulaan surat Maryam. Ya, dibacakan permulaan surat Maryam ini. Maka raja dengan para pembesar, ya, uskopnya itu, ya, itu begitu mendengar Al-Quran dibaca surat Maryam ini, raja menangis, mencucurkan air mata, ya, sampai jenggotnya itu basah. Demikian juga uskop itu, ya. Maka raja inilah yang akhirnya masuk Islam, ya. Raja Najasyi ini akhirnya masuk Islam, walaupun rakyatnya tidak mau. Itu adalah perjuangan yang luar biasa daripada para sahabat. Maka kalau kita sekarang ini menghormati para sahabat, itu adalah karena mereka telah berjasa di dalam membela Rasulullah dan membawa agama Islam ini. Ali Walid bin Mughirah tadi itu mencela Rasulullah. Dia adalah orang yang hina, orang yang suka mencela, ya, dan orang yang berbuat fitnah ke sana kemari, mencegah orang daripada berbuat kebaikan. Muqtadin terakeh dolime. Muqtadinnya akeh ngani ngoyo itu aidalumin, orang yang paling banyak berbuat dolim. Ati mentur akeh dosane, ai mubalighin fil itsmi, tegese wong kang bangetaken ing dalem dosane. Utulin kang gumedhe, ai mutakabirin, tegese wong kang gumedhe. Inilah sifat-sifat yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran ini tentang seorang namanya Walid bin Mughirah, musuh bebuyutan, memusuhi Kanjeng Nabi, ya. Ba'da zalika ing dalam sause mengkono utulin, ai ma'adzalika tegese sertane mengkono utulin, ya, bersama dengan sifat-sifat yang jelek tadi itu, ditambah lagi zanimin, tur ngaku-ngaku nasab mulya. Zanim, Walid bin Mughirah ini mengaku keturunan, mengaku anak daripada Mughirah, ya, padahal itu bukan anaknya Mughirah. Jadi ngaku-ngaku, saya ini anaknya Pak Mughirah, orang yang terkenal kaya, banyak anaknya, banyak kekayaannya, dia ngaku itu Walid, padahal bukan. Ya, itu namanya zanim. Aida aman subin, tegese ngaku-ngaku dan nasabake ila ghairil abi, maring liyane bapak, padahal ayahnya bukan Mughirah. Ya, siapa itu ayahnya? Fal walidu mongko utawi Walid iku idda'ahu, ngaku
Ya, ing Walid sapa Al-Mughirah tu Mughirah. Mughirah mengakui Walid ini adalah anaknya, padahal bukan. Bi annahu kelawan setuhune Walid iku waladu anake Mughirah. Wal halu khali utawi keadaan annahu setuhune Walid iku waladur ra'i anake wong kang angon pedus ya. Bitorike zina kelawan dalan zina. Dia bukan anaknya Mughirah, tapi anaknya ya orang yang menggembalakan kambing yang berzina. Jadi hasil perzinaan orang wanita dengan penggembala kambing, lahirlah anak namanya Walid gitu ya. Jadi anak zina. Tapi dia mengaku anak daripada Mughirah, Walid bin Mughirah. Itu oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi ayat ini menerangkan Walid bin Mughirah itu orang yang hina karena dia menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah 1 kali oleh Allah, dihina 10 kali, gitu ya. An kana zamalin wa banin wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk meningkatkan iman kita dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim mahuribat qatu illa atamin harobin a'dal aati ilai hamul qiyas salami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil raddat balaghatuha ta'wa mu'aridiha raddal ghayuriyatal jani anil harami maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a
wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.